Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu zuhur di Masjid Agung Kota Medan, Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, siang hari ini kita akan membersamai surah Az-Zariyat. Az-Zariyat artinya yang menerbangkan. Dalam hal ini kata Zariyat adalah sifat dari angin yang merupakan objek sumpah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini di periode Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 60 ayat isi kandungannya. Dan surah ini ketika kita mencoba menyelami pesan kandungan dari surah ini, satu pesan yang ingin Allah sampaikan pada kita semua lewat surah ini: rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kalau kita selami di setiap ayat, kita akan sampai mengatakan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah tetapkan rezeki kita, rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki itu akan sampai kepada kita baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Dan ini bagian dari pokok keimanan yang perlu untuk kita yakini. Kenapa hal ini penting sekali? Kita melihat realitas saat ini, hampir semua konflik dan sengketa antar manusia gak lepas dari memperebutkan rezeki. Orang saling sikut-sikutan di dunia pekerjaan, orang saling hantam-menghantam di persaingan bisnis, bahkan antar sesama saudara kandung pun kadang-kadang putus silaturahmi gara-gara masing-masing memperebutkan rezeki yang dia anggap itu punya dia. Padahal rezeki itu esensinya adalah di tangan Allah, dan Allah membagi itu dengan hikmah dan kebijaksanaannya kepada seluruh hambanya. Jamaah rahimakumullah, surah Az-Zariyat diawali dengan sumpah Allah. Sumpah Allah tentang sifat yang Allah Subhanahu wa taala samarkan objeknya. Kalau ditanya wadzariyati dzarwa falhamilati biqra faljariyati yusra falmuqassimati amra, 4 ayat pertama ini tak menyebutkan apa objek sumpahnya, tapi Allah sebutkan apa sifat dari objek yang Allah jadikan sumpah. Karenanya para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat ini berbeda pendapat. Ada yang mengartikan objek sumpah
pada 4 ayat ini adalah angin. Ketika Allah berfirman, "Fadzariyati zarwa." Artinya apa? Demi angin yang menerbangkan debu. Tapi ada juga yang menafsirkan objek sumpah Allah di sini malaikat. Sehingga kalau kita coba artikan, demi malaikat yang menerbangkan. Apa yang terbangkan? Termasuk di situ, terbanglah orang-orang kafir yang menjadi penduduk neraka ketika mereka disiksa dengan siksa yang pedih. Ya. Ayat kedua, falhamilati wiqra. Bagi yang menafsirkannya dengan angin, mereka katakan demi angin yang mengangkut uap air yang dengannya turun hujan. Tapi ketika ditafsirkan kata ini dengan malaikat, demi malaikat yang mengangkut apa? Rezeki untuk dibagikan kepada hamba-hamba Allah. Kita tahu ada di antara malaikat yang tugasnya membagi rezeki, malaikat Mikail. Kemudian di ayat yang ketiga, faljariyati yusra. Bagi yang menafsirkannya dengan angin, demi angin yang dengannya bergeraklah bahtera, kapal layar ke arah yang dituju. Tapi bagi yang menafsirkannya dengan malaikat, diartikan faljariyati yusra, demi malaikat yang berlari dengan mudah untuk melaksanakan segala urusannya. Barulah di ayat yang keempat, fal muqassimati amra. Kalau kita artikan dengan angin, demi angin yang membagi-bagi rezeki. Coba bayangkan, satu pohon bisa tumbuh. Kenapa? Ada angin yang fungsinya adalah membantu pembuahan beragam jenis tumbuhan. Dibawa serbuk sarinya, dipindahkan sehingga terjadi pembuahan. Bagaimana Allah atur mekanisme alam semesta. Tapi yang mengartikannya dengan malaikat, fal muqassimati amra, demi malaikat yang Allah bebankan kepada mereka tanggung jawab untuk membagi urusan-urusan sebagaimana yang Allah tetapkan. Jadi angin bagian dari rezeki. Malaikat yang bertugas dan berpengaruh dalam hidup kita itu juga rezeki. Dan ini salah satu pesan penting dalam surah ini. Karena banyak orang kalau disebut kata rezeki, yang terbayang hanya harta, hanya uang. Seakan-akan materi itulah yang disebut rezeki. Padahal angin yang bertiup, yang memainkan peran besar dalam hidup kita, itu rezeki juga. Malaikat yang menjaga kita, memudahkan urusan kita, mendukung kita secara spiritual sehingga mampu bertahan di momen-momen sulit, itu juga bagian dari rezeki yang Allah karuniakan pada kita. Nah, setiap kali Allah bersumpah, Bapak Ibu sekalian, sumpah dalam Al-Quran untuk satu tujuan. Apa itu? Agar kita perhatian kepada jawaban sumpah. Tidak ada satupun sumpah dalam Al-Quran kecuali setelahnya ada jawaban sumpah. Apa jawaban sumpahnya di sini? Kita temukan di ayat yang kelima. Allah katakan, innama tu'aduna lasadiq. Apa yang Allah janjikan, adanya kehidupan setelah kematian, itu adalah benar-benar akan terjadi. Jadi kita diajak memperhatikan peran angin, peran malaikat. Untuk apa? Supaya sadar kita, hidup di dunia ini bukanlah hidup yang abadi. Hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah mati. Hidup di mana masing-masing orang akan menerima apa yang diperbuatnya selama di dunia dari balasan. Apakah itu balasan kebaikan atau sebaliknya balasan keburukan?
Maka dari itu, bagian dari rezeki Allah adalah ketika kita terbimbing untuk sadar hidup di dunia sementara perlu bekal yang dibawa dalam mengarungi perjalanan kembali kepada Allah, dan itu pun hidayah bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah katakan, innama tu'aduna lasadiq wa inna dina lawaqi'. Pembalasan Allah itu pasti akan terjadi. Ada yang masuk surga dibalas dengan beragam kenikmatan, ada pula yang akan masuk neraka dibalas dengan hukuman yang sangat pedih. Ini jawaban atas sumpah yang pertama. Yang menarik, bukan hanya selesai sumpah sampai di situ. Setelah menyebut sumpah, disebut jawabannya, kembali lagi surah ini menyebut sumpah yang baru. Was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang punya jalan-jalan. Para hadirin, kata hubuk ini ditafsirkan oleh para ulama dengan banyak arti. Semakin maju pengetahuan dan teknologi yang dicapai manusia, semakin mendekatkan kita akan makna sebenar dari kata hubuk. Dulu ketika Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai turjumanul Quran, sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran, ditanya, apa maksud was-sama'i zatil hubuk? Beliau katakan, bagaimana jalan-jalan yang ada di langit itu diartikan apa? Tempat-tempat di langit yang memang tempat turunnya air hujan. Tapi setelah manusia dengan izin Allah mampu sampai mengarungi luar angkasa, melihat betapa luasnya langit, bahkan kalau digambarkan dalam hadis, langit itu sampai 7 lapisan. Yang mana lapis pertama, lapis kedua, sampai lapis ketujuh. Kalau dalam ilmu astronomi yang diketahui sekarang manusia, kita pun belum sampai pada kemampuan untuk mengetahui mana ujung langit, saking luasnya langit itu. Kita baru cerita tentang planet, tentang satelit yang ada masih di galaksi Bima Sakti, belum lagi keluar dari galaksi ini. Manusia baru mencoba untuk mengetahui, mungkin gak kalau dilakukan perjalanan sampai ke Mars, orang bisa hidup di sana. Tapi belum lagi sampai ke planet terjauh, mau cerita Uranus, Neptunus, yang tentunya membutuhkan waktu ribuan tahun cahaya untuk bisa sampai ke sana, yang bisa dilihat dari teleskop jarak jauh. Betapa luasnya. Allah bersumpah dengan langit yang begitu luas, dengan jalan-jalan yang ada, orbit-orbit benda langit yang ada. Apa Allah katakan? Jawaban atas sumpah ini, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sungguh kalian akan berada dalam perselisihan tentang hakikat hari kiamat itu. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Ada orang mengatakan, bagaimana mungkin kalau badan sudah dikubur, daging kita sudah membusuk, bahkan terurai dengan tanah, kok bisa hidup lagi? Tapi Al-Quran mengatakan, kalau Allah mampu menciptakan manusia dari yang tak ada menjadi ada, masa untuk mengulang penciptaan yang sudah pernah ada itu kita anggap sulit bagi Allah? Jamaah rahimakumullah, setelah pembukaan surah ini, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala
mulai bercerita tentang dua kelompok manusia nanti ketika alam akhirat tiba. Ada kelompok orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dan di sisi lain ada kelompok orang-orang muttaqun yang akan menikmati keindahan syurga. Disinilah Allah katakan, yu'faku anhu man ufik kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin. Terkutuklah manusia yang banyak berdusta, orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapan hari pembalasan itu? Yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka yang mendustakan kiamat, mendustakan neraka, merekalah nanti yang akan dibakar dalam api neraka, kata Allah. Nah, sebaliknya, innal muttaqin fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka akan ditempatkan di surga yang penuh dengan mata air. Mereka menikmati apa saja yang Allah berikan. Itu semua balasan karena mereka berbuat baik selama berada di dunia. Apa sifat-sifat orang yang bertakwa yang kemudian memungkinkan mereka masuk neraka? Disinilah pesan untuk kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa amalan yang membuat orang-orang bertakwa masuk surga? Pertama, mereka sedikit sekali tidur malam, karena sepertiga hingga 2/3 malam mereka habiskan untuk bertahajud. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidur sebentar untuk memberikan hak tubuh, kemudian bangun. Dan kesempatan ini nampaknya memang terbuka lebar bagi kita di bulan Ramadan dibanding ketika kita memandang kesempatan yang sama di luar Ramadan. Bukan hanya itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu memohon ampunan Allah di waktu sahur, di akhir malam. Kita bangun untuk makan, padahal itu waktu terbaik untuk kita panjatkan permohonan dan istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mereka sadar pada harta yang Allah titipkan untuk mereka ternyata ada hak orang lain. Hak siapa? Hak orang miskin dan hak orang yang minta-minta. Artinya apa? Suka mengeluarkan zakat. Nah, ini juga termasuk amalan orang yang bertakwa. Bukan hanya itu, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Mereka selalu meneliti apa yang ada di alam semesta. Diteliti tentang pohon, diteliti tentang angin, diteliti tentang tanah, diteliti tentang gunung. Semua itu menunjukkan tanda kebesaran Allah. Tak sampai di situ, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kau tak lihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada dirimu? Pada diri kita banyak sekali tanda kebesaran Allah. Orang yang meneliti tentang mata saja, lewat memahami kerja mata, sampai kita kepada ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, gak ada yang sia-sia pada mata. Komposisi air, cairan di mata berapa? Yang paling dominan di mata kita ini komposisinya apa? Cairan. Tapi yang menarik Bapak Ibu, orang yang tinggal di kutub, di suhu kurang
minus sekian derajat. Kalau kita taruh air, airnya beku. Tapi cairan di mata tak beku. Bisa para Eskimo tetap tinggal di sana. Bayangkan kalau air di mata ini beku juga. Bayangkan. Itu baru cerita mata. Cerita telinga, gendang telinga, ya, ada bagaimana keseimbangan manusia ada di organ telinganya. Belum lagi cerita organ dalam, fungsi pankreas, ginjal, semuanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu wahai manusia. Dan perlu untuk kita sadari, pemenang Nobel di bidang fisika asal Amerika, namanya Profesor Alexis Carrel. Beliau pernah menulis sebuah buku, judulnya apa? Manusia Makhluk Misterius. Itu judulnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Manusia adalah makhluk misterius. Kenapa? Karena sampai sekarang Bapak Ibu masih banyak rahasia ciptaan Allah yang belum terungkap oleh manusia pada dirinya. Kita udah sampai ke Mars, tapi rahasia di balik jantung belum final, belum tamat manusia mengkaji jantung saja. Manusia sudah mengebor lubang paling dalam pernah dibuat manusia 14 km. Itu paling dalam. Lewat itu tak bisa karena mata bornya mencair. Makin dekat ke arah perut bumi makin panas. Tapi manusia belum mampu menyingkap rahasia di balik otak. Sel-sel otak belum sampai sekarang. Masih banyak yang tidak diketahui manusia, lebih banyak dibandingkan yang dia ketahui. Itu semua hakikatnya adalah rezeki. Rezeki yang Allah berikan, yang kadangkala kita semua tidak menyadarinya. Maka itu para hadirin rahimakumullah, di ayat 24 Allah menyebutkan satu kisah di sini. Kisah tentang Ibrahim alaihissalam dan para malaikat yang datang menjelma menjadi manusia sebagai tamu ke rumah Ibrahim. Ada banyak sekali yang menarik di sini. Kita bisa ambil kesimpulan di balik kisah ini. Pertama, kalaulah datang tamu ke rumah kita, kisah ini mengajarkan kepada kita sebaik-baiknya orang yang menerima tamu adalah menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Digambarkan Ibrahim begitu datang tamu, Ibrahim belum kenal lagi siapa tamunya. Cepat-cepat dia potong seekor kambing, dimasaknya kambing guling, itulah yang disuguhkannya untuk tamu. Luar biasa. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Nah, apa yang terjadi? Tamu ini setelah dihidangkan makanan, tak makan, bahkan tak menyentuh. Ibrahim takut. Kenapa enggak makan orang ini? Barulah tamunya mengatakan, kami malaikat diutus Allah. Untuk apa? Pertama, mereka menyampaikan pada Ibrahim, istrimu Sarah akan hamil. Nah, jemaah rahimakumullah, ini isyarat lain di antara bentuk rezeki. Apa itu? Anak dan keturunan. Digambarkan ketika Ibrahim alaihissalam dikabarkan akan memiliki anak kedua, Ishak, setelah sebelumnya dapat anak pertama dari istrinya Hajar. Jaraknya cukup jauh juga. Ketika itu Ibrahim berkata, macam mana istriku bisa hamil? Dia aja mandul. Tapi apa kata malaikat? Itu urusan Allah, bukan urusanmu Ibrahim. Kami membawa kabar berita. Artinya apa?
sesuatu yang Allah sudah tetapkan sebagai rezeki untuk kita, baik ada sebab ataupun tak ada sebab, akan sampai rezeki itu pada kita. Menurut manusia, wanita baru mungkin hamil kalau masih subur. Kalau udah menopause, apalagi mandul, nggak mungkin punya anak. Kalau laki-laki sudah terlalu uzur usianya, payah punya anak. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, banyak orang kadang-kadang ketika tamu datang, pelit dia menjamu tamu. Dianggapnya apa? Tamu ini habiskan rezekiku saja, katanya. Anggapan orang, tamu datang, minum dari minum kita, makan dari makan kita. Kalau orang berpikir pragmatis, dia anggap tamu ngabisin rezeki kita. Tapi kisah Ibrahim mengajarkan, tidak. Tamu sebenarnya tidak makan rezekimu, tapi tamu makan rezekinya sendiri yang Allah salurkan lewat engkau. Jadi rezeki kita nggak akan habis ketika kita jamu tamu. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW, di antara sifat dan karakter Nabi yang paling populer, apa? Disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah ada orang datang kepadanya sebagai tamu meminta sesuatu kecuali Nabi akan beri kalau beliau mampu. Gak pernah disebutkan orang datang minta sesuatu sama Nabi pulang kecewa. Ini juga menjadi pendorong bagi kita. Bentar lagi hari raya, makin banyak tamu itu. Ya, jangan pula dianggap, oh tamu ini habiskan rezekiku saja. Tidak. Justru digambarkan dalam kisah tadi, malaikat datang dalam wujud tamu. Itu adalah pembawa rezeki baru. Makanya banyak tamu banyak rezeki katanya. Banyak tamu banyak rezeki. Ini gambaran bagaimana surah ini menggambarkan keutamaan menjamu tamu sebagai cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rezeki kepada kita semua. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lihat setelah cerita tentang Ibrahim dan malaikat, pindahlah surah Az-Zariyat bercerita tentang Musa dan Fir'aun. Wa fi Musa iz arsalnahu ila Fir'aun bisultanin mubin fatawalla birukni wa qala sahirun aw majnun. Ingatlah pada masa muda Musa ketika kami, kata Allah, mengutus Musa menghadapi Fir'aun membawa mukjizat. Bagaimana Musa memperlihatkan di depan mata Fir'aun, tongkatnya itu ketika dilempar berubah menjadi ular besar, memakan ular-ular kecil hasil sihir para tukang sihir Fir'aun. Tapi karena memang dasarnya Fir'aun tak beriman, dia tidak mau terima itu. Fatawalla biruknih, dia bersama bala tenteranya berpaling, tak mau menerima kebenaran itu. Wa qala sahirun aw majnun, Musa itu seorang penyihir besar atau dia seorang yang gila. Jadi ingin digambarkan apa di sini? Hidayah untuk menerima kebenaran itu bagian dari rezeki. Gak semua orang loh Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan datang ke masjid siang hari mau dengar ceramah untuk menguatkan iman. Kita digiring datang memakmurkan masjid, mau meluangkan waktu dengar ceramah, ini pun sudah rezeki. Ada sebagian orang menganggap, ngapain duduk situ, tak ada duit. Pergi saja dia, sekedar untuk seakan-akan rezekinya Allah terbatas dalam bentuk materi dan harta semata. Jamaah rahimakumullah, kembali di ayat 41 pindah ke cerita Nabi Hud bersama kaumnya Ad. Wa fi adin iz arsalna alaihimur rihal aqim
ma tadharu min syai'in atat alaih illa ja'alathu karramim. Ingatlah bagaimana juga kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ketika kami utus kepada mereka angin yang membinasakan. Di awal surah cerita tentang angin yang membawa berkah. Di tengah surah cerita tentang angin yang memporak-porandakan. Seakan-akan Allah katakan, kau tak pernah tahu bagaimana bentuk tenteranya Allah. Angin bisa jadi nikmat dan rezeki, tapi di waktu yang lain angin yang sama bisa menjadi bala tenteranya Allah, menurunkan azab. Air, siapa makhluk hidup yang tak perlu air? Turun hujan senang kali kita, tapi air yang sama lewat banjir menenggelamkan orang-orang yang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Begitu juga dengan banyak hal. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai wujud rezeki, sebenarnya pada yang demikian itu juga terdapat potensi untuk menjadi sumber kehancuran bagi orang yang tidak bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Namun di sisi lain, para ulama mengatakan diceritakannya kepada kita di surah Az-Zariyat, surah yang bercerita tentang rezeki, tentang dibinasakannya umat-umat terdahulu yang kafir, menunjukkan turunnya azab kepada orang-orang yang kufur, itu termasuk bentuk rezeki. Kalau ada satu negeri orangnya kufur, semuanya melakukan hal-hal yang menantang kekuasaan Allah, lantas Allah turunkan azab di situ. Turunnya azab kepada mereka yang kufur itu pun bentuk rezeki. Kenapa? Memang di dunia ini keadilan yang mutlak tidak akan pernah kita peroleh. Makanya dikatakan para ulama, semua nama Allah tercermin sempurna di dunia kecuali satu nama. Nama apa itu? Allah Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Baru betul-betul tampak nyata nilai-nilai keadilan Allah kapan? Nanti di pengadilan akhirat. Itulah baru nampak betul kesempurnaan nama Allah Maha Adil. Jadi di sini gambaran beragam bentuk rezeki yang perlu untuk kita pahami. Untuk itu, para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga salah satu bentuk rezekinya di alam semesta ini apa? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Ada pria, ada wanita. Ada gelap, ada terang. Ada pagi, ada malam. Begitulah. Semua ada pasangannya. Dan ini bagian rezeki. Ya. Allah juga katakan pada ayat berikutnya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wala taj'alu ma'allah ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Jadi para hadirin, biasanya manusia kalau takut sesuatu, kita akan berlari menjauh dari sesuatu yang kita takuti. Kalau di depan ada singa, takut kita, gak mungkin kita lari ke arah singa, kita lari menjauh dari singa. Begitulah sifatnya. Tapi Allah katakan pada kita, setelah kalian hadirkan keagunganku, kebesaranku, larilah dariku kepadaku. Kita lari dari ketakutan terhadap
siksa dan murka Allah menuju patuh dan taat kepada Allah. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah apa? Ya Allah sendiri. Gak mungkin manusia itu bisa lari dari Allah. Tapi larilah dari kemurkaan Allah dengan mentaatinya, dengan melaksanakan apa tujuan kita diciptakan di alam semesta. Disinilah kenapa Allah katakan di surah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan kalian untuk sekedar makan, minum, main-main, senda gurau, tidak. Tapi kuciptakan kalian, kata Allah, untuk satu tujuan agung, untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Dan hebatnya dalam Islam, ibadah tidak hanya diartikan dan dipahami dalam arti ibadah ritual yang sempit. Kalau dalam agama lain, kalau disebut ibadah, dipahami ibadah ritual. Kalau kita sholat, puasa, haji, itu ibadah ritual. Tapi makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semua gerak-gerikmu saat di kantor, saat di pasar, saat di rumah, saat di masyarakat, itu semua jadikan tujuanmu untuk mencapatkan ridho Allah, sehingga bernilai ibadah. Para hadirin, di penutup surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, Allah Tuhan Maha Pemberi rezeki. Allah enggak minta dari kita untuk nyetor rezeki ke Allah. Justru Allah sebaliknya menjamin rezeki untuk kita. Makanya dikatakan di sini, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Di dunia kadang-kadang bos dikasih makan anak buah setor sama bos, atau bos ngasih makan anak buah. Tapi Allah katakan, aku ciptakan kalian untuk beribadah padaku. Aku tak minta kalian kasih makan aku. Justru aku yang akan memberikan rezeki pada kalian. Maka dari itu, di sini harus kita pahami, kadang-kadang manusia gara-gara terlalu sibuk memikirkan rezeki, lupa tanggung jawabnya kepada Allah. Berkumandang azan, solat jemaah selesai, dia pun masih sibuk mengais rezekinya. Padahal kunci rezeki itu ketika Allah ridho sama kita. Maka jangan pernah kita gara-gara alasan mencari rezeki justru meninggalkan ibadah kepada Allah. Justru ibadah itulah di antara kunci utama Allah memperlancar turunnya rezeki untuk kita dan keluarga kita semua. Untuk itulah maka pantas surah Az-Zariyat disebut dengan surah rezeki. Ya. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun fawailun lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Orang-orang yang zalim mereka dapat azab seperti orang-orang zalim terdahulu dapat azab. Jangan mereka minta padaku untuk mempercepat turunnya azab itu. Celakalah orang-orang kafir pada hari kiamat yang telah Allah janjikan untuk mereka. Semoga momentum Ramadan ini menjadi momentum kita lebih banyak mentadabburi ayat-ayat yang kita baca. Yang sudah menjelang khatam pertama, alhamdulillah, minimal sekali khatam kita di bulan ini. Tapi yang tidak kalah penting, perlu setiap orang mempersiapkan bacaan bukan sekedar untuk khatam, bacaan untuk paham. Walaupun mungkin setelah solat baca satu ayat,
baca maknanya, tadabburi, dudukkan ayat itu pada kehidupan kita. Apa hubunganku dengan ayat ini? Itulah yang dikatakan Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau jangan-jangan hati mereka telah terbelenggu dan telah terkunci? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Demikian yang dapat disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan majelis ini sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.